Fungsional itu tuh untuk memenuhi syarat kabupaten saja. Kalau untuk awal Eh, jam sudah menunjukkan jam 9, kita mulai aja ya Pak, Bapak dan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul kembali di kegiatan kita pada sesi ketiga rapat pembahasan bukti evidence evaluasi SPBE. Dan pada hari ini kita akan fokus kepada domain manajemen SPBE. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal kita hari ini, jam 9 kita akan membahas bukti evidence yang fokus kita sekarang ini adalah pada manajemen SPBE. Mana pada manajemen SPBE ini ada dua aspek, yaitu aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK. Di manajemen SPBE ini sendiri ada 8 indikator, yaitu ada indikator manajemen risiko, manajemen data, manajemen informasi, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE. Dan juga di audit TIK ada 3 indikator, yaitu indikator audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. Nah, dari hasil evaluasi SPBE tahun 2022 untuk domain manajemen SPBE ini kami melihat bahwa untuk nilai tertinggi pada domain manajemen SPBE ini di provinsi dan kabupaten kota se-Sumatera Barat itu ada di pemerintahannya Kabupaten 50 kota. Untuk itu kami minta bantuan kepada dalam hal ini yang dihadiri oleh Dinas Kominfo 50 Kota untuk mungkin berbagi kepada kita semua terkait bukti dukung apa saja yang diupload sehingga dapat mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Jadi pada domain SPBE, domain manajemen SPBE ini memang domain yang baru muncul pada tahun 2020, ditetapkan oleh Permenpan 59 tahun 2020 dan diterapkan pada evaluasi SPBE 2021. Nah, pada saat itu memang pada umumnya nilai domain manajemen SPBE itu kebanyakan itu pada nilai 1. Karena memang domain ini adalah domain baru dan belum diterapkan di pemerintahan. Nah, tahun 2022 sudah ada beberapa daerah, pemerintahan daerah yang sudah melakukan tindak lanjut terhadap domain manajemen SPBE, dan kami melihat di sini sudah ada juga yang meningkat nilainya dari 1. Salah satu yaitu pemerintahan 50 kota. Di sini kami melihat nilainya 2,64. Dan pada indikator-indikator pun nilai kematangannya itu ada yang sudah mencapai level 4, khususnya itu indikator penerapan manajemen risiko dan penerapan manajemen keamanan informasi. Untuk itu kami minta bantuan kepada Bapak yang di sini dihadiri oleh Bapak Yos Rinal ya Pak. Pak Yusrinal untuk berbagi kepada kita semua dan memaparkan penjelasan tentang bukti dukung pada domain manajemen SPB ini. Kepada Bapak Yusrinal kami persilakan. Terima kasih Bu Ira atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kedengaran suara kami ya? Jelas Bapak, Pak? Ibu, jelas ya? Ya. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua, Bapak Ibu, bisa bergabung kembali dan mengikuti bersama-sama di acara kita hari ini, yaitu pembahasan daripada eviden data dukung manajemen SPBE yang hari ini Diskominfo Kabupaten Maluku Kota membawa dan memaparkannya kepada Bapak Ibu semua. Kemudian salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan kita harapkan sekali di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati Ibu Kepala Diskominfo Provinsi Sumber, kemudian Bapak Ibu Kepala EGOV ataupun Aptika lingkup pemerintahan daerah Provinsi Sumbar, serta Bapak Ibu Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang turut hadir dalam rangkaian acara kita hari ini. Baik, sebelumnya izinkan kami menyampaikan permintaan maaf dari Kepala Bidang Aptika Kabupaten Maluku Kota, yaitu Bapak Ridho Azwardi, berhubung karena ada agenda kegiatan yang mendadak yang diarahkan langsung kepala dinas kepada beliau, maka beliau meminta kami dan mengamanatkan kepada kami untuk bisa menyampaikan materi terkait eviden dari domain manajemen SPBE. Adapun kami adalah izin kami memperkenalkan diri Bapak Ibu. Kami di sini adalah subkoordinator tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang baru bergabung di tahun 2002, awal tahun 2002. Bisa dikatakan kami masih juga baru dalam pekerjaan dunia per SPB-an gitu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita katakan tidak untuk memulai yang lebih baik terhadap peningkatan nilai SPBE kita gitu. Karena kami pun yang diamanatkan pada awal tahun 2022 untuk menjalankan SPBE ini harus belajar ekstra keras untuk bagaimana meningkatkan nilai indeks PBE di 50 kota. Yang sebelumnya kami itu baru bergabung di Dinas Kominfo 50 kota pada pertengahan tahun 2021 di bidang statistik, tepatnya sebagai kasih statistik sektor ekonomi dan infrastruktur. Kemudian di awal tahun 2022 kami ditempatkan sebagai subkoordinator tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin itu sekian dari membuka perkenalan dari kami. Kami akan lanjutkan kepada materi. Mungkin Bu Ira bisa di-share screen kan? Udah bisa, Pak. Oh, sudah bisa. Oke. Ya, pembahasan hari ini itu terkait eviden daripada domain manajemen SPBE, apa saja yang data dukung yang kami entrikan ke dalam aplikasi Taupal SPBE Menpan RB. Lanjut. Sebagai gambaran umum, domain manajemen SPBE di tahun 2022 itu memiliki bobot nilai 16,5%. Domain manajemen SPBE itu merupakan proses implementasi dari penerapan manajemen yang telah dilaksanakan oleh IPPD, yaitu instansi pusat dan pemerintahan daerah, dari perencanaan sampai ke penerapan, kemudian pelaksanaan analisis, kemudian dilanjuti dengan evaluasi dan tindak lanjut. Penilaian itu dilakukan terhadap
kriteria proses implementasi cakupan yang telah dilakukan atau dipenuhi oleh IPPD. Data pendukung itu berupa dokumentasi formal hasil penerapan proses implementasi dari substansi indikator dimaksud. Sebagai gambaran umum, indeks SPBE di 50 kota pada tahun 2022 itu alhamdulillah kami mengalami peningkatan yang di tahun 2021 kami itu berada di nilai 2,68 dengan predikat baik. Di tahun 2002 ini kami bernilai 3,29. Jadi bisa dikatakan peningkatannya naik secara drastis dan kami pun tidak meyakini bisa sedrastis ini peningkatannya gitu. Karena kami hanya menargetkan pada saat itu indeks PBI Kabupaten 50 kota berada di nilai 3,00 gitu. Rupanya ini melebihi daripada ekspektasi kami. Baik, berikutnya. Nah, untuk domain manajemen SPBE sendiri, Kabupaten 50 Kota itu mendapatkan nilai 2,64. Dengan nilai 2,64 itu, aspek penerapan manajemen SPBE itu bernilai 3, dan audit TIK bernilai 1,67. Nah, bagaimana cara penghitungan kenapa bisa bernilai 2,64 dan bagaimana rincian perhitungannya bisa Bapak Ibu perhatikan dari gambar di bawah berikut. Itu adalah perkalian dari 1 dibagi bobot domain dikali jumlah dari total nilai aspek dikali bobot aspek. Jadinya hasilnya 2,64. Nah, bobot aspek 12,00 sama dengan 4,5 dari setiap aspek itu sudah ada diatur dari Permenpan 59 tahun 2020. Ini penghitungan dari domain. Bagaimana kalau cara perhitungan dari aspeknya? Sama saja, cuman rumusnya itu 1 dibagi bobot aspek dikali jumlah dari nilai indeks dikali bobot indeks. Nah, jadi 1 dibagi bobot aspek itu 1,5-nya itu ada jumlah total indikator sekitar 8 buah, jadi 1 dibagi 12 dikali 36. Hasilnya 3. Begitu juga dengan audit aspek dari audit TIK, perhitungannya sama. Jadi bernilai 1,67. Baik, kita lanjut. Untuk domain manajemen SPBE sendiri memiliki di daftar indikator 11 indikator dimulai dari indikator 21 sampai indikator 31 yang dimana masing-masing indikator tersebut bernilai 1,5%. Nah, untuk masing-masing indikator pada domain manajemen SPBE tahun 2022 sendiri mengalami peningkatan dari tahun yang sebelumnya. Untuk indikator 21 dan 2 itu yang paling tertinggi, yaitu dari nilai level 1 naik ke level 4, kemudian diikuti dari indikator 23 sampai 26 dengan nilai level 3, kemudian 28, indikator 28 juga bernilai 3, dan ada 2 indikator yang menilai 1, yaitu indikator 27 dan indikator 29. Nah, indikator 27 dan 29 ini menjadi konsentrasi kami untuk perbaikan di tahun 2023. Kita lanjut. Untuk mereview sedikit bagaimana tata cara dari proses penilaian dari setiap level tersebut, yaitu untuk level 1 itu merupakan rintisan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan. Kemudian di level 2 itu terkelola, sudah ada perencanaan tapi belum menggunakan pedoman dan hanya diterapkan pada
sebagian unit kerja atau perangkat daerah. Untuk level 3 terdefinisi, yaitu sudah ada menggunakan pedoman diterapkan pada semua unit kerja atau perangkat daerah. Kemudian pada level 4 terpadu dan terukur kegiatan review dan evaluasi pada setiap manajemen SPBE. Kemudian pada level 5 optimum adanya peningkatan kualitas dari hasil review dan evaluasi SPBE. Ya, untuk EP dan evaluasi manajemen SPBE akan kami rinci satu persatu. Di indikator 21 yaitu ada penerapan manajemen risiko SPBE. Manajemen risiko SPBE itu sendiri adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses pengukuran struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE. Risiko SPBE itu sendiri merupakan adanya peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Adapun tujuan dari manajemen risiko adalah menjamin keberlangsungan SPBE dengan minimalisir dampak risiko SPBE tersebut. Adapun eviden data dukung yang kami masukkan kemarin harus kami akui karena keterbatasan kemampuan kami dalam menyerap semua materi-materi ataupun referensi daripada aturan-aturan yang tersedia di SPBE. Jadi kami berinisiatif bagaimana data dukung yang pada indikator 21 ini bisa bernilai tinggi tapi hampir memiliki kemiripan dengan lampiran yang ada di Permenpan nomor 5 tahun 2020 tentang manajemen SPBE, manajemen risiko SPBE. Nah, jadi kami berinisiatif memasukkan daripada dokumen SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah, rencana tindak pengendalian. Nah, jadi yang kami masukkan itu kemarin tidak menghilangkan daripada dokumen RTP di tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Dan di tahun kemarin kami tambahkan lagi dokumen SPP rencana tindak pengendalian dari Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota. Dan ini kami bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten 50 Kota untuk mendapatkan dokumen SPIP-nya. Nah, penjelasannya untuk indikator 21 ini di mana Kabupaten 50 Kota telah mendapatkan level 4 yang sebelumnya di tahun 2021 itu bernilai level 1 karena telah menyusun kebijakan strategis manajemen risiko SPBE yang telah ditetapkan oleh KMR atau Komite Manajemen Risiko atau Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh perangkat daerah. Jadi cakupannya untuk sudah mengatur ke seluruh unit perangkat daerah yang hal ini telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati 50 Kota nomor 43 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota. Kemudian dokumen review dan evaluasi manajemen risiko sudah menerapkan manajemen risiko SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar manajemen risiko yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal. Lanjut Bapak Ibu. Nah, indikator 22 sendiri yaitu penerapan manajemen keamanan informasi. Keamanan SPBE itu mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, penirsangkalan non-repudiation, sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur, dan aplikasi SPBE. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, tanggung jawab, dukungan pengoperasian, hingga perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
Adapun data dukung yang kami masukkan ke dalam portal evaluasi SPBE kemarin yaitu SK Bupati 50 Kota tentang percepatan pengajuan penerbitan sertifikat elektronik untuk pengguna TTE. Kemudian Peraturan Bupati 50 Kota nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik di lingkungan pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Kemudian summary report dari FortiGate, kemudian upgrade license FortiGate, kemudian ada SPT Bintek Keamanan Cyber paket 1, kemudian ada dokumentasi dari Bintek Pengelolaan Keamanan Cyber, surat undangan Bintek Keamanan Cyber, dan pendataan sumber daya teknologi informasi komunikasi sebagai langkah awal pembentukan CISAT Kabupaten 50 Kota. Jadi kalau di daerah Bapak Ibu semua telah memiliki SK CISAT, ini bisa dijadikan eviden dari indikator daripada manajemen keamanan informasi ini, Bapak Ibu. Penjelasannya, tingkat kematangan manajemen keamanan informasi yang di tahun 2022 itu kami ada di level 4 karena pemerintahan Kabupaten 50 Kota telah menyusun strategi keamanan informasi yang telah ditetapkan oleh tim koordinasi SPBE. Juga telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Dokumentasi formal arah kebijakan strategis keamanan informasi telah ditetapkan tim koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja seperti kebijakan pembentukan CISAT. Alhamdulillah di 50 kota sendiri tim CISAT sudah terbentuk dan launchingnya kemarin pada tanggal 20 Maret 2023. Kemudian dokumen review, bukti undangan, notulensi rapat, dan evaluasi penerapan informasi juga bisa dijadikan sebagai bukti data dukung daripada penerapan manajemen keamanan informasi. Kita lanjut. Untuk indikator 23, penerapan manajemen data. Manajemen data sendiri itu merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Tujuannya itu untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan dan pengevaluasian serta pengendalian pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Eviden data dukung yang kami masukkan di dalam aplikasi Taufal SPBE yaitu laporan pelaksanaan kegiatan manajemen data dan informasi elektronik tahun 2020. Di sini kami tidak menghilangkan daripada eviden tahun sebelumnya. Kemudian kami tambahkan lagi metadata statistik dari Dinas Perikanan, kemudian metadata statistik dari PUPR tahun 2021. Untuk penjelasannya, kami mengalami peningkatan yang sebelumnya tingkat kematangan di 2021 itu bernilai 1, di 2022 kami mendapatkan nilai 3. Karena di pemerintahan Kabupaten 50 Kota telah mewujudkan manajemen data sesuai dengan pedoman manajemen data yang berlaku, memuat seluruh rangkaian proses pedoman manajemen data. Konteks pengendalian manajemen data selaras dengan arah dan perencanaan program yang terdokumentasi secara formal. Nah, berikut contoh daripada eviden yang dari manajemen data yang bisa Ibu masukkan di dalam indikator manajemen data. Selain contoh eviden yang kami berikan ini, Bapak Ibu juga bisa memasukkan SK daripada pengumpulan database sektoral yang hal ini diwakili oleh wali data di setiap perangkat daerah. Kemudian dokumen database statistik sektoral juga bisa dimasukkan sebagai bukti eviden di dalam manajemen keamanan data.
Karena salah satu referensi dari manajemen data ini adalah salah satu itu Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kemudian peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 5 tahun 2020 kalau saya tidak salah tentang petunjuk teknis dari statistik. Jadi bisa dikatakan dokumentasi formal yang outputnya menyangkut tentang arsitektur data, referensi data, basis data, induk data, itu bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam eviden di indikator manajemen data berikut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk indikator 24 sendiri yaitu penerapan manajemen aset TIK, di mana manajemen aset TIK ini dilakukan melalui serangkaian proses dari proses perencanaan sampai pada penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manfaatnya itu sebagai menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Adapun data dukung dari penerapan manajemen aset TIK yaitu yang kami masukkan itu screenshot aplikasi SIMDA versi terbaru pastinya, kemudian surat permintaan usulan RKBMD dan RKPBMD tahun 2022, satuan standar harga tahun 2022, kemudian surat permintaan usulan SSH barang dan jasa tahun 2022. Dan pastinya data-data ini semuanya ada di Badan Keuangan Bapak Ibu sendiri gitu. Baik, di indikator 24 ini kami mengalami peningkatan juga satu poin, yaitu dari tahun 2001 itu kami mendapatkan nilai 2, di tahun 2022 kami mendapatkan skor 3. Nah, kenapa bisa dapat skor 3? Karena kalau kami baca kembali yaitu kami telah 50 kota sendiri telah menerapkan manajemen aset TIK sesuai dengan pedoman yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman manajemen aset TIK. Konteks penerapan manajemen aset TIK selaras dengan arah dan perencanaan terdokumentasi secara formal. Dan pelaksananya sudah menyeluruh, memuat mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK. Untuk indikator 25 sendiri, yaitu penerapan kompetensi SDM. Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses meliputi perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE. Manfaatnya itu menjamin keberlangsungan dan meningkatkan mutu layanan dalam SPBE. Adapun data dukung yang kami masukkan ke dalam aplikasi SPBE yaitu berupa SPT, BIMTEK, kemudian bukti dari BIMTEK tersebut yaitu sertifikat kalau memang sudah dikeluarkan sertifikatnya, kemudian aturan Bupati 50 Kota tentang manajemen karir PNS, kemudian aturan Bupati 50 Kota tentang standar kompetensi jabatan, kemudian SPT e-learning, pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk semua data ini sebagian besar Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan BKPSDM di daerah Ibu masing-masing. Kita lanjut Bapak Ibu. Di indikator 25 ini, penerapan kompetensi sumber daya manusia, yang sebelumnya kami berada di level 1, mengalami peningkatan di level 3, karena sudah memenuhi dan memuat serangkaian proses manajemen SPBE, mulai dari perencanaan, pengembangan,
pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam SPBE. Kemudian sebagai bahan masukan juga Bapak Ibu sekalian, dokumen formal lainnya yang bisa kita masukkan itu dokumen Human Development Plan, yaitu perencanaan daripada kompetisi ASN. Sebagian besar saya melihatnya untuk di 50 kota sendiri kami belum memiliki dokumen tersebut, tapi di beberapa daerah di Jawa, kabupaten kota di Jawa sudah memiliki dokumen Human Development Plan tersebut. Jadi itu bisa dijadikan juga sebagai bukti dukung di manajemen kompetensi sumber daya manusia, yang tentunya itu sudah masuk juga dalam peta rencana SPBE. Lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk indikator 26 sendiri memang kami menargetkan lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya, karena kami sudah menyiapkan sebelumnya aplikasi yang mendukung daripada indikator 26 ini sendiri gitu. Indikator 26 ini tentang manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE. Tujuannya itu meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Nah, adapun data dukung yang kami masukkan ke dalam aplikasinya yaitu laporan perancangan analisis sistem aplikasi BEST kita, pedoman penggunaan aplikasi sebagai sarana manajemen pengetahuan, dan screenshot aplikasi BEST kita. Nama aplikasinya BEST kita ya Bapak Ibu. Kemudian itu kami di tahun 2022 mengalami peningkatan juga, yaitu berada di level 3. Nah, kenapa bisa kami ada di level 3? Karena penerapan daripada manajemen pengetahuan sudah memuat serangkaian proses manajemen SDM SPBE, mulai daripada perencanaan, pengembangan, dan pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam SPBE. Kemudian konteks penerapan manajemen pengetahuan sudah selaras dengan arah dan perencanaan program yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh unit kerja. Nah, jadi kalau ada seandainya Bapak Ibu di perangkat daerah lain mengikuti kegiatan digitalen yang disediakan oleh Kementerian Kominfo, itu SPT-nya juga bisa dimasukkan ke dalam sebagai eviden di indikator 26 ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu untuk eviden selanjutnya. Nah, berikut contoh eviden daripada indikator 26. Jadi kami sudah memperbarui daripada petunjuk manual daripada penggunaan aplikasi BEST kita. BEST kita itu kepanjangannya itu Bengkel Seputar Teknologi Informatika Kabupaten 50 Kota. Itu bisa diakses melalui bestikita.50kotakap.go.id. Kita lanjut untuk indikator 28, yaitu penerapan manajemen layanan SPBE. Adapun manajemen layanan SPBE merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan aplikasi SPBE agar layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. Tujuannya itu memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik agar layanan tersebut dapat berjalan secara berkualitas, responsif, dan adaptif. Adapun data dukung yang kita entrykan yaitu screenshot
tampilan layar daripada manajemen layanan SPBE, kemudian laporan analisis perancangan sistem aplikasi layanan SPBE, yaitu Simpatik, nama aplikasinya Bapak Ibu, kemudian manual book Simpatik, yaitu sistem informasi manajemen pengaduan TIK, kemudian SOP daripada Simpatik tersebut. Nah, di indikator manajemen layanan ini sendiri kami juga mengalami peningkatan 2 poin, yaitu dari nilai 1 ke nilai 3, ke level 3. Kenapa bisa kami ada di level 3? Yaitu pemerintah Kabupaten 50 Kota telah menerapkan manajemen layanan SPBE yang sudah mengacu kepada pedoman memuat seluruh proses manajemen layanan, mulai dari pelayanan pengguna SPBE dan pengoperasian layanan SPBE. Kemudian konteks penerapannya sudah selaras dengan arah dan perencanaan program yang terdokumentasi secara formal. Dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh proses manajemen layanan SPBE. Kita lanjut di Epiden 30. Nah, kenapa kami langsung lompat ini Bapak Ibu? Seharusnya kita membahas Epiden 29, tapi ini kami langsung membahas Epiden 30 karena kami tidak merasa pede Bapak Ibu untuk membahas Epiden 29 karena nilainya tidak mengalami perubahan dan nilainya itu memang sangat rendah, itu masih berada di level 1. Jadi kami langsung membahas di indikator 30. Jadi mohon pengertian dari Bapak Ibu semua. Di indikator 30 itu pelaksanaan audit aplikasi SPBE. Audit aplikasi SPBE itu sendiri dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE. Tujuannya untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Epiden data dukung yang kami masukkan pun untuk indikator 30 ini yaitu laporan IT Security Assessment. Sebagai informasi Bapak Ibu, epiden yang kami masukkan ini adalah epiden yang tahun sebelumnya. Kami tidak ada mengotak-atik untuk epiden indikator 30 dan alhamdulillah asesor eksternal kami tidak tahu kenapa akhirnya untuk di indikator 30 kami mengalami peningkatan yaitu dari level 1 ke level 2. Apakah ini sebuah gift yang diberikan kepada Pemda 50 Kota atau memang ada kesalahan yang tidak disengaja oleh asesor eksternal tersebut. Jadi kami merasa bersyukur sekali mendapatkan peningkatan walaupun 1 level kenaikannya. Kita lanjut Bapak Ibu di indikator selanjutnya. Indikator 31 yaitu pelaksanaan audit keamanan SPBE. Audit keamanan SPBE untuk pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE. Kemudian tujuannya itu menetapkan tingkat kesesuaian antara keamanan teknologi TIK dengan kriteria yang telah ditetapkan. Evidennya pun yang kami dukung yaitu salinan Perbup 102/2020 tentang persandian dan untuk pengamanan informasi, ini eviden di tahun sebelumnya. Pertama kami hapus ya Bapak Ibu, kemudian screenshot FortiGate 300D, kemudian FortiGate 300D. Hasilnya, kami juga mengalami peningkatan 1 poin yang sebelumnya itu di tahun 2021 bernilai 1, di tahun 2022 kami mengalami peningkatan menjadi level 2. Yang perlu kami informasikan Bapak Ibu terkait indikator 29, 30, 31 itu kan termasuk ke dalam aspek audit TIK. Yang terpenting adalah awal langkah kita dalam menyiapkan eviden untuk 29, 30, 31 ini adalah
menyiapkan daripada SK tim audit TIK internal yang dasarnya yang auditnya itu merangkum daripada audit infrastruktur, aplikasi, dan audit keamanan. Setelah SK tim daripada audit ini selesai dan ditandatangani oleh kepala daerah masing-masing, ini kita ajukan atau kita kirimkan email kepada Badan Riset Inovasi Daerah untuk mendapatkan daripada akun daripada tools dari audit TIK-nya. Rasanya ini sebagian besar untuk provinsi sendiri mungkin sudah dapat ya Bu Ira ya. Halo Bu. Iya, kami lagi proses penyusunan SK, Pak. Ya, kami juga masih dalam penyusunan proses SK timnya ini Bu. Rasanya mungkin di PSL saya sudah melihat itu SK tim daripada audit TIK-nya sudah ada yang ditangani langsung oleh Ketua Tim Koordinasi yaitu Bapak Sekda-nya langsung. Ya begitu ya Bapak Pak Kabid dari PSL. Iya, benar. Jadi SK tim tuh tim ada dua, sebagai auditor dan sebagai auditi. Jadi disampaikannya tuh ke BRIN. Iya, untuk Badan minta Riset akreditasi. Inovasi Nasional. Iya. Iya, bukan daerah ya. Oke. Iya. Jadi di 50 kota kami sedang menyiapkan langkah tersebut yang sampai sekarang masih dalam berupa draft. Makanya di indikator 29 sampai 31 ini kami merasa belum mantap pada menyampaikan apa saja bukti dukung yang kami masukkan. Ini bisa nanti bisa minta tambahan dan sharing knowledge dari Bapak Kabid PSL. Mungkin sekian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian. Acara kami kembalikan kembali kepada moderator Bu Ira. Bu Ira silakan. Oh iya. Ini luar biasa ya Pak Yes, walaupun baru bergabung di PRSPB-an di tahun 2022, tapi menurut kami sudah cukup menguasai. Apalagi ini adalah domain yang cukup baru ya, dan belum banyak ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah. Jadi dari pada indikator 30 itu mujur bawa untung ya Pak. Tidak ada apa-apain tapi nilainya tinggi gitu. Mungkin kita berasumsi saja asesor sebelumnya itu kilaf. Iya, makanya atau ya kami tadi sekarang yang kilaf. Pokoknya kita mempersiapkan diri saja untuk 2023 melengkapi bukti evidence yang mungkin sesuai dengan Permenpan 962. Cukup lengkap ya Pak pemaparannya dari mulai nilai per indikator, juga bukti-bukti dukung dari masing-masing indikator, dan juga tadi regulasi-regulasi yang dijadikan pedoman untuk penerapan manajemen ini. Baik Bapak dan Ibu, kita buka sesi diskusi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran, masukan untuk domain manajemen SPB ini, kami persilakan. Pak Saf udah senyum-senyum dari tadi. Mohon bantuannya Pak Saf untuk indikator 29 sampai 31. Rasanya PSL rasanya lebih mumpuni untuk membahas data evidence dari indikator 29 sampai 31 Pak. Ya, 2930 ini PSL udah 3 ya Pak. Berarti sudah melakukan audit internal ya Pak. Oh, masih mute Pak. Oke. Itu udah mentok Bu Ira. Karena kalau mau 4 harus auditor eksternal. Oh iya, belum ada ya Pak. Dan belum ada mentok itu sekarang. Iya, anggarannya kan nggak ada itu. Tapi di BRIN sudah ada evaluator eksternalnya ya Pak. Iya, masa dia mau melayani kita duluan sementara banyak yang minta. Iya. Jadwal. Berarti pakai silakan anggaran yang juga lain ya Pak? Kalau enggak, saya ada beberapa masukan sebenarnya, tapi kalau ada yang lain silakan dulu Bu Ira. Oh iya, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya.
kami persilakan. Ada dari Kota Solo, Pak Adel. Dari Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung. Ada dari Agam juga, Kota Pariaman, Saulunto, Padang, Kabupaten Solo. Juga ada Pak Samuel dari Mentawai. Izin Bu Ira dari Kota Solo, Bu Ira. Iya, silakan Pak Adel. Ini mau minta tolong sama narasumber dari 50 kota ini Bu. Kemarin kan kalau Pak Saf dibikinnya bagus-bagus, jadi kita bisa pedomanin ya Bu ya. Maksudnya udah dibikin per folder-foldernya gitu. Kalau bisa 50 kita juga bantu kita seperti itu Bu. Jadi nanti kita tinggal memilah saja, misalnya yang belum ada kita akan lengkapin gitu. Jadi bisa terbantu juga nih yang 1 sama poin 21 sampai dengan 28 ya, indikator 21 sampai 28-nya mungkin 20 berapa ya, 27 bisa di skip gitu, tapi indikator 21 sampai 28 kecuali 27-nya bisa dibantu kita nyiapkan bahannya apa saja mungkin yang harus kita lengkapin gitu. Karena kemarin Pak Saf juga udah ngajarin kita manja ini Bu Ira, jadi jadi pengennya seperti spesial saja kita dibantu dari Bapak 50 kota untuk bisa bikinkan kita ini kira-kira evidennya yang kita masukkan itu apa saja nanti. Dan kalau mungkin beberapa eviden mungkin kita tidak ada gitu, jadi mungkin akan kita kejarkan membuat SK-nya atau apa yang harus kita siapkan di masing-masing indikator itu. Jadi mungkin itu Bu Ira, karena kita akan pasti karena lebih ini manajemen, tetap aja di judulnya manajemen ya, pasti banyaknya peraturan-peraturan yang akan dimintanya di sini gitu. Nah, tentu kita harus siapkan, kalau memang tidak ada kita SK-kan untuk yang paling cepatnya seperti itu. Nah, mungkin dibantu sama, karena ini memang kita pun Solo masih 1,6 di sini, nilainya ini masih terlalu kecil gitu teman. Nah, mungkin minta bantu Pak dibikinkan per masing-masing indikator evidennya apa gitu, difolderkan saja yang sudah ada dimiliki oleh 50 kota mungkin gitu, Pak. Seperti PSL bikin kemarin, nanti di-share aja ke Google Drive-nya gitu Pak. Terima kasih Bu Ira. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Adel. Ya, minta bantuannya Pak Yos untuk mungkin share bukti dukung masing-masing indikator pada penerapan manajemen ini. Nanti kita share lagi di grup Pak. Ya, baik Bu. Insya Allah kita siap untuk meng-share dalam Google Drive eviden-eviden yang berkaitan daripada domain manajemen SPBE. Sebelumnya ada juga teman-teman dari beberapa daerah telah meminta juga Bu apa-apa saja eviden yang dilampirkan di tahun 2002 kemarin. Dan kami insya Allah siap berbagi eviden tersebut. Insya Allah demi kemajuan penyelenggaraan SPBE di pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat, kenapa tidak gitu. Iya, maju bersama ya Pak. Iya, betul sekali. Baik bersama. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin saya ingin bertanya Bu. Oh iya, silakan. Iya, walaupun saya sebagai narasumber, tapi saya kepingin bertanya ini Bu tentang ke provinsi Bu, terkait manajemen aset TIK. Kemarin kita juga bertanya kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu berdasarkan Perpres 95 tahun 2018, kebijakan daripada aset TIK ini yang mengeluarkan produk hukumnya itu dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Cuman di eviden kami Bu, di manajemen aset TIK itu kan ada namanya aplikasi Simda. Aplikasi Simda ini kami memang setelah kami telusuri dan bertanya kepada pejabat pemegang barang, itu aplikasinya bersumber dari Badan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Bu. Bukan mungkin mungkin Bu Ira tahu masalah itu. Kemudian kami juga udah mulai menyusun ini Bu, udah mulai bergerak juga dalam mengumpulkan data evidennya. Kemudian ada aplikasi Sipagang namanya Bu, yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu di Badan Keuangan Provinsi. Itu fungsi layanannya itu sebagai
pengentrian daripada RKBMD, Bu. Kalau saya tidak salah seperti itu, Ibu ya. Jadi ini ada 2 aplikasi yang menurut hemat kami hampir mirip, Bu. Gitu. Kenapa sebagai bahan masukan, Bu? Mengingat karena fungsi dari Perpres 95 2018 yaitu jangan ada lagi pengadaan aplikasi yang output layanannya itu hampir mirip ataupun serupa gitu. Jadi ada namanya aplikasi Sipaga sebagai pengentrian pada RKBMD. Kemudian ada aplikasi Simda sebagai rekapitulasi aset daerah gitu. Dan dua aplikasi berbeda bahasa pemrograman, Bu. Satu berjalan di kondisi web itu Sipaga, yang satu lagi Simda berjalan di atas desktop atau PC gitu, Bu. Jadi menurut hemat kami alangkah baiknya kalau Simda ataupun Sipaga dikolaborasikan seperti di SCPD, Bu. Dibedakan berdasarkan modul. Jadi ini memang menjadi kesulitan tersendiri juga bagi ASN kami yang bertugas dalam pengentrian gitu. Kenapa ini harus dibedakan? Padahal sebenarnya kalau menurut hemat kami pengentrian daripada usulan barang itu tidak bisa diambil ekspor impor datanya langsung menjadi rekapitulasi barang milik daerah jika disetujui. Mungkin kira-kira seperti itu cara kerjanya, Bu. Karena saya juga kurang paham juga, belum pernah berkecimpung di bidang aset, jadi saya menerka-nerka ini, Bapak Ibu. Mungkin itu saja, Bu Ira, yang ingin kami sampaikan, biar agar lebih tersistematis lagi aplikasi Simda kita sebagai manajemen aset TIKA, bukti evidennya, Bu Ira. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Yos. Jadi untuk level indikator tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIKA di provinsi sendiri mendapatkan level kematangan 2, Pak. Walaupun kami sudah mengupload bukti dukung Simda dan juga Sipaga, tapi sepertinya tidak tertarik nih asesornya untuk memberi nilai lebih gitu. Tetap memang, aja kami udah nilai 2. Jadi keberuntungan di 50 kota di tahun 2002 kemarin, Ibu Ira. Kalau di tahun 2003 kami juga wallahu alam ini, Bu. Bisa jadi kami menurun, bisa mudah-mudahan kalaupun tidak naik minimal tetap, Bu. Tetap jangan turun ya, Pak. Iya. Ya, jadi kami juga mendapatkan informasi juga Pak bahwa penerapan manajemen SPB ini kalau kita mau menyeragamkan untuk mendapatkan level 2 semuanya itu sudah tersusunnya peta rencana, Pak. Jadi di sana sudah ada pedoman dan perencanaan tentang penerapan manajemen SPB ini. Tapi mungkin kita bisa masukkannya lebih jelas dari Pak Saf. Kita berikan aja waktu dan layar kepada Pak Saf, karena Pak Saf sudah mohon bantuannya, udah banyak yang mau disampaikan. Iya, banyak yang mau disampaikan terkait domain manajemen SPB ini. Silakan Pak Saf. Oke, baik. Ini mohon izin rekan-rekan sekalian, bukan mau menggurui bukan apa, tapi kebetulan banyak hal yang perlu ditanggapi dari yang disampaikan Pak Yos tadi. Lesson learn-nya adalah hal yang bisa kita petik adalah kadang kerajinan itu memberikan nilai bagus. Jadi seperti yang Bu Ira sampaikan tadi, padahal Bu Ira juga mudah yang Simda juga kan udah di screenshot segala macam sudah sama persis, tapi nilai cuma 2. Kami pun juga gitu, termasuk yang lain-lain. Nah artinya faktor keberuntungan memang ada, tapi bukan dalam artian kami tidak apresiasi yang ada di 50 kota, tapi ini seperti yang Pak S bilang, ini jadi warning juga bagi kita supaya nanti di 2023 jangan kita terlena dengan kondisi yang ada sekarang. Yang mohon maaf, kalau saya lihat dari sisi pemenuhan indikator sebenarnya belum bisa nilainya segitu gitu ya. Bukan saya yang menjudge ya, ini disesuaikan dengan PAN, tapi ternyata dapat nilai yang bagus. Jadi sebenarnya ini jadi warning
segera dilengkapi, contohnya tentang aset tadi. Nah, memang manajemen aset aturannya sedang dalam pembuatan di Kementerian Kominfo, jadi belum ada. Nah, kalau kita bicara di nilai 3, itu seharusnya itu setelah menyeluruh dan telah berpedoman kepada aturan. Nah, sementara aturannya sendiri belum ada. Nah, artinya ketika kita sudah melakukan manajemen aset seperti yang ditampilkan tadi, ada proses perencanaan pengadaan sampai ke penghapusan, itu pengelolaan aset secara umum, bukan aset TIK. Artinya apa? Kita melakukan belum sesuai dengan aturan karena memang aturannya sendiri belum ada. Jadi intinya sebenarnya nilainya maksimal 2 seperti itu. Karena belum ada aturan. Tapi kalau dapat nilainya 4 atau 3, alhamdulillah untuk keberuntungan. Dan ada beberapa juga yang akhirnya kami tidak, ini di PSL, kami nggak ngupload bahan untuk itu karena memang tidak ada. Tapi kami lihat di 50 kota dengan mengupload, tetap dapat nilai yang bagus seperti itu. Nah, jadi pelajaran yang bisa dipetik, ya udah rajin aja masukkan, mana tahu dapat nilai gitu. Ya. Nah, menanggapi pertanyaan Pak Yos ke Bu Ira tadi, mungkin saya bisa sedikit bantu. Kenapa harus ada 2 aplikasi dalam pengelolaan aset? Nah, jadi yang Simda itu adalah aplikasi buatan BPKP, bukan buatan pemerintah daerah provinsi, pemerintah provinsi bukan. Tapi yang buat BPKP dengan database Microsoft SQL dengan front end-nya itu pakai DLP yang desktop. Nah, jadi yang sebenarnya anehnya gini, kenapa dibikin aplikasi baru lagi untuk RKBMD? Nah, di dalam Simda itu memang tidak ada menu RKBMD di Simda. Nah, artinya butuh modul tambahan RKBMD. Yang seharusnya dilakukan adalah bukan bikin aplikasi baru dengan database baru. Harusnya database Simda tadi yang kita pakai dengan penambahan modul, mungkin oke lah web based jadi seperti itu. Memang ada 2 antarmuka, tapi database-nya sama. Memang itu yang paling logis sebenarnya. Sebagaimana yang kami lakukan dengan aplikasi untuk di desa, ada namanya Siskeudes, Sistem Keuangan Desa, itu juga buatan BPKP. Dulu ada Simda Keuangan juga, buatan BPKP, dengan konsep yang sama. Mungkin orang buatnya yang sama. Nah, tapi kami melakukan pengembangan, database-nya tetap kami pakai itu, tapi front end-nya dibikin lain seperti itu. Mau dibikin web atau terserah, atau zaman sekarang mungkin harusnya web ya. Nah, itu tentang aset. Nah, dalam indikator aset, memang syarat-syarat yang dimasukkan itu identik dengan syarat-syarat sesuai dengan peraturan menteri tentang pengelolaan aset daerah secara umum, tidak spesifik. Jadi akan aneh jadinya, misal gini, ada tahapan perencanaan pengadaan TIK, padahal di aset secara umum sudah ada. Kemudian ada tahapan penghapusan, artinya kita disuruh bikin 2 hal yang sebenarnya sudah disatukan dalam pengelolaan aset daerah. Nah, dari hasil diskusi kami dengan asesor-asesor yang lain waktu itu, sebenarnya tujuan dalam pengelolaan aset ini adalah bagaimana kita memaintain asetnya tadi, dalam artian keberadaannya tercatat, termasuk dari proses perencanaan dan pengadaannya tadi, kemudian pemanfaatannya, lokasinya di mana, mungkin penekanannya lebih ke sana. Nah, mungkin itu yang ini kami menduga-duga, mungkin seperti itu yang nantinya akan keluar di peraturan Kominfo ya. Kenapa? Ya, Pak. Karena penilaian SPBE kita sendiri yang sekarang kita laksanakan itu sebenarnya tetap mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ada secara global, seperti pakai COVID-5 misalnya, pakai TOGAF. Nah, mereka itu ngarahnya ke sana, ITIL 4 gitu. Nah, di dalam ITIL 4 itu kalau bicara tentang manajemen aset, di sana juga ada manajemen aset. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bukan dari bagaimana pelaksanaannya, pengadaannya, bukan. Tapi memang kita bisa aware dengan aset kita tadi, kita bisa memantau fungsinya, kita bisa memantau keberadaan, dan seterusnya. Jadi, kalau benar sebenarnya kalau SPBE itu benar-benar berdasarkan 4 dokumen manajemen TIK tadi, TOGAF, COVID, ITIL tadi, itu pasti yang paling masuk akal itu menggunakan yang free, yang open source ya, seperti yang kami gunakan, tapi nilainya ternyata tadi masih dikasih 2 seperti itu. Nah, dan di beberapa IPPD lain yang menggunakan aplikasi yang sama, nilainya bagus.
Jadi mungkin kami ada kurangnya mungkin dari sisi eviden, tapi dari sisi aplikasi yang digunakan itu sudah memadai. Nah itu. Nah masuk lagi di manajemen risiko. Manajemen risiko di dalam seharusnya ketika sudah nilai 3 itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah aturan yang berlakunya mana? Pastinya Permenpan nomor 5 tahun 2020. 2020. Ya, kalau yang dari SPIP atau APIP tadi itu sesuai Ya. dengan Perka atau peraturan deputi di Ya. DPKP. Nah, Ya. itu tidak relevan sebenarnya dengan kita mau bicara SPBE. Nah, Betul. artinya apa? Ketika yang kita lakukan dokumen, tadi yang dokumen tentang yang SPIP tadi, itu sebenarnya tidak relevan walaupun ada persinggungan. Kenapa? Karena dalam manajemen risiko yang di BPKP pun itu mengacu kepada dokumen yang 3 tadi yang saya sampaikan. Nah, memang di situ ada penetapan konteks risiko, analisa risiko dan sebagainya macamnya. Tapi artinya belum berpatokan kepada Permenpan nomor 5 tahun 2020. Nah, artinya nilainya pun kan seharusnya tidak bisa tinggi. Nah, kalau dapat tinggi alhamdulillah seperti itu. Nah, ini untuk saran untuk yang pengumum perbaiki, maksudnya jangan sampai nanti tadi kan ada agak pesimis ya, jangan turun. Nah, supaya jangan turun, perbaiki. Kan biasanya kalau udah nilai kita udah bagus, agak susah juga sih mereka menurunkan. Tapi enggak juga ya, kami dari 5 langsung terjun bebas jadi 1. Nah, jadi ini sekaligus ingatkan ke kawan-kawan yang lain, apa yang dilakukan 50 kota itu betul ditiru. Banyak hal bagus di situ, kami juga banyak yang akan ditiru. Tapi jangan berpuas dulu dengan yang disampaikan tadi, karena memang dokumen yang disajikan seperti cuman screenshot Fortinet ini itu dianggap ada, padahal enggak seperti itu yang diminta gitu. Nah, tapi jangan nanti terlena 50 kota dapat nilai bagusnya kayak ini kita tiru yang ini aja. Tahu-tahu kita nggak seberuntung 50 kota misalnya, jadi nilainya rendah seperti itu. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan di awal mungkin nilai kerajinan itu juga suatu hal yang pelajaran baik dikasih aja. Nah, kalau kami kasih waktu itu karena nggak ada, ya udah, akhirnya nilainya jadi rendah. Nah, itu terkait aset tadi karena pertanyaannya tentang aset. Nah, kalau yang yang indikator 293031, 2930 itu ke BRIN. Nah, itu aturannya sudah ada jelas bahwa kita harus menginput di aplikasi audit yang disediakan oleh BRIN. Nah, dan itu saran saya lakukan dari sekarang juga. Kenapa? Karena repot loh ngisinya. Banyak indikator yang mesti diisi, banyak eviden yang mesti diupload ke dalam aplikasi audit tadi. Kalau infrastruktur, oke lah 1 nih infrastruktur. Kalau aplikasi, ada 3 aplikasi yang harus kita audit di dalam sistem tadi. Jadi 3 aplikasi itu adalah aplikasi yang kita ajukan di indikator 45, 46, 47. Lakukan audit terhadap aplikasi itu. Nah, dari pengalaman kami, waktu sebulan untuk audit itu nggak cukup. Kenapa? Karena kita harus nyari bahan untuk kita upload. Nah, triknya lagi, terkadang kami ngupload asal upload. Dokumen yang sama kami upload ulang-ulang, sehingga barangnya selesai gitu. Nah, itu trik sih, tapi kan artinya kurang bagus lah. Harusnya kita benar-benar melakukan audit terhadap yang kita punya tadi. Nah, jadi penegasan lagi, kalau memang kita mau dapat nilai 3, itu memang harus menggunakan aplikasi yang disediakan BRIN. Nah, jangan harap bisa 4. Kenapa? Karena 4 harus dengan auditor eksternal. Nah, ada yang namanya LATIK, lembaga auditik, dan entah sekarang ada atau enggak. Nah, palingan sekarang yang ada tuh baru di BRIN itu sendiri. Nah, bisa, atau kalau punya orang dalam di BRIN, the power of orang dalam mungkin bisa mengasih privilege, kita diberikan kesempatan di awal untuk asesmen, boleh. Nah, kemudian untuk indikator yang 31, keamanan informasi, itu tuh domainnya berada di BSSN. Nah, sampai saat ini toolsnya belum ada. Nah, banyak juga IPPD yang menggunakan indeks kami sebagai bahan dokumen evidennya. Tapi sebenarnya kurang pas. Kenapa? Karena aturannya Perka BSSN nomor 4 tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, harusnya pedoman ke situ, bukan ke indeks kami. Kalau indeks kami itu lebih kepada
asesmen terhadap keamanan informasi terkait pusat data. Kalau kita menggunakan indeks kami itu fokusnya lebih kepada pusat data atau SNI 20, ISO 27.000. 27001. Ya. ISO 27001 seperti itu. Nah, mungkin itu yang baru teringat. Lanjutkan diskusinya, silakan bagi Bapak Ibu yang lain. Izin Pak, Bu Ira, Iya, mau Pak. bertanya dengan Bapak Kabid Pak Sab. Sir. Iya. Ya, Pak. untuk audit TIK sendiri Pak, audit aplikasi infrastruktur yang menggunakan tools audit dari BERIN, Badan Riset Inovasi Nasional, apakah itu sudah melibatkan dari pihak inspektorat juga Pak? Karena kalau kita lihat pemaparan dari asistensi SPBE di bulan April atau asistensi kedua yang BERIN sebagai pematerinya, itu mereka menekankan adanya keterlibatan dari pihak inspektorat sebagai koordinator daripada audit TIK kita sendiri gitu di SPBE. Jadi Baik. mungkin itu Pak pertanyaan yang Ya, ingin oke. kita sampaikan. Jadi ada beberapa poin penekanan. Yang pertama, yang melakukan audit itu idealnya harusnya pihak APIP, dalam hal ini inspektorat. Nah, bagaimana kalau mereka tidak capable dalam hal TIK? Mungkinkah dia mengaudit TIK? Nah, itu satu pertanyaan. Nah, ketika dia tidak capable, artinya mereka tidak punya anggota yang bisa, gimana mengaudit dengan orang nggak ngerti TIK? Gitu. Padahal auditnya harus anak. Yang harus dipenuhi sebenarnya adalah di inspektorat harus ada SDM yang bisa TIK. Nah, kita kan nggak bisa maksain yang itu. Nah, artinya ada jalur lainnya adalah dia inspektorat tetap sebagai auditor, tapi dia dibantu dengan ranata komputer yang ada. Nah, malahan dulu di awal-awal ya, syarat untuk jadi auditor itu, auditor TIK harus prakom gitu. Itu menurut BSSN dan BRIN waktu itu. Ternyata setelah banyaknya komplain, memang kami ini apa, kata orang dari sisi APIP. Kami pernah juga kok ikut BIMTEK atau pelatihan fungsional terkait auditik segala macam. Nah, kami berhak dong, memang tugas kami kan. Nah, makanya aturan tersebut dirubah. Jadi yang tetap melakukan audit itu adalah auditor internal atau inspektorat, tapi dia menggandeng prakom. Nah, prakom ini kan biasanya adanya di Kominfo. Nah, artinya ada staf Kominfo yang ditugasi sebagai tim ad hoc atau tim dalam tim audit tadi, dengan inspektorat sebagai pelaksananya, ada timnya prakom di dalam sebagai auditor. Nah, nanti timbul pertanyaan, nah masa sih Kominfo ngaudit Kominfo? Ya nggak apa-apa, namanya saja auditor internal. Nah, seperti itu. Jadi kalau enggak, ya siapa yang mau audit? Nggak mungkin orang yang biasanya kerjaannya ngaudit keuangan terus justru ngaudit TIK, nggak mungkin. Nah, makanya dibantu. Nah, jadi tidak ada salahnya auditor internal tersebut anggotanya adalah dari Dinas Kominfo. Nah, jadi ada tadi saya sampaikan ada dua, auditor dan auditi. Nah, auditi adalah obriknya, siapa yang mau diaudit. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara aplikasi, bicara infrastruktur, pasti auditinya adalah Dinas Kominfo. Nah, jangan sampai yang jadi di tim auditor tadi, dia juga yang tim diauditi. Mungkin. Nah, jadi itu bisa jadi nanti di silang-seling. Kalau kita memang keterbatasan dari ketersediaan prakom misalnya. Bisa selang-seling. Di aplikasi A, dia sebagai auditor, di aplikasi B, dia jadi auditornya, dan diganti-ganti. Kami lakukan seperti itu. Nah, jadi membuat akunnya sendiri cepat keluarnya. Kami waktu itu habis acara di Padang, waktu itu ada dengan BRIN, itu bilang baru ada dua, ada kalau nggak salah Tanah Datar sama Salunto katanya kalau nggak salah. Besoknya pas pulang, langsung saya minta tim buat SK auditor auditi, dikirim, besoknya langsung keluar. Pas keluar dikerjain, nah itulah hasilnya. Dan tadi saya katakan, betapapun bagusnya kita lakukan audit, yang dinilai itu bukan melakukan hasil auditnya, tapi melakukannya.
Ketika kita sudah melakukan dan hasilnya pun walaupun hasilnya baik atau tidak baik itu bukan urusan. Yang penting di sini adalah telah melakukan audit. Dan sebagaimanapun hasilnya berapapun baiknya, nilainya akan tetap 3 kalau itu dilakukan oleh auditor internal. Nah, di dalam aturan audit tersebut, di Skominfo seharusnya melakukan pre-audit. Jadi, ini kita ceritanya ibaratnya mau berobat nih ceritanya. Nggak mungkin keluhan-keluhan sakit kita tidak kita sampaikan kepada auditor internal kita. Kita ibaratkan inspektorat atau auditor internal itu adalah dokter. Nah, jadi kalau kita paparkan aja sakit kita gini loh, seperti itu. Nggak usah disembunyi-sembunyikan. Nah, artinya di awal kita bikin list dulu permasalahan-permasalahan kita, itu baru disampaikan. Itu idealnya dalam pelaksanaan audit sebenarnya. Di dalam aturan pelaksanaan audit itu isinya seperti itu. Ada pra audit atau apa namanya bahasanya, kita dulu melakukan secara intern di Kominfo, kemudian baru hasil audit itu yang diaudit oleh tim dari auditor internal yang ada orang Kominfo juga di dalamnya. Mungkin demikian. Oh iya Pak Saf, mau bertanya lagi Pak Saf. Untuk misalnya untuk melakukan audit aplikasi, kita ada auditornya, taruhlah Dinas Kominfo. Ketika kita mau audit aplikasi yang ada di OPD, berarti auditinya itu apakah OPD terkait atau yang membangun aplikasinya, Pak? Karena yang membangun aplikasinya pastinya Dinas Kominfo juga, Pak. Kami sebenarnya belum melihat juga sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tools, apakah bisa dijawab oleh si OPD yang menginisiasi, yang meminta aplikasi, atau memang pertanyaan-pertanyaan adalah pertanyaan-pertanyaan teknis, Pak, yang itu terkait nanti yang membangun aplikasi yang pastinya mengetahui gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Jadi Pak, mohon Pak, sebentar Pak, selagi belum lupa ini Pak, menyambung dari pertanyaan Bu Ira, ada baiknya juga Pak, mohon di screenshot apa-apa saja pertanyaan dari tool audit itu Pak. Soalnya kami penasaran apa sebenarnya yang ditanya di dalam audit, tools audit tersebut gitu. Kabarnya ratusan, Pak. Enggak apa-apa Pak, kasih bocoran gitu. Seratusan lebih pertanyaan dan masing-masing pertanyaan itu ada eviden yang harus kita upload. Jadi repot. Nah, oke. Jadi nanti yang ditanyakan Bu Ira, keharusan kita buat SK auditi adalah berarti orang yang kita audit, artinya memang orang tersebut dianggap paham secara IT sehingga bisa menjelaskan nantinya. Ini audit IT, bukan audit proses bisnis, bukan audit OPD, tapi yang diaudit IT-nya. Nah, yang menjadi instansi atau unit yang membidanginya itu ya Kominfo. Jadi yang diaudit itu walaupun aplikasinya itu misalnya taruhlah ada aplikasi di Dinas Perizinan misal. Terus aplikasi tersebut bukan dibuat oleh Dinas Kominfo, tapi dibeli, misalkan saja seperti itu. Nah, bisa saja auditinya itu tetap orang Dinas Kominfo yang ditunjuk sebagai auditi. Kenapa? Karena ya dia yang dianggap cakep, yang bisa menjelaskan terkait IT. Itu. Kalau di dinas itu ada yang bisa ditunjuk, yang bisa cakep atau capable dalam bidang IT, udah silakan dia yang ditunjuk sebagai auditinya. Nah, jadi SK-nya itu per aplikasinya. Kalau aplikasi, kalau itu per infrastrukturnya. Itu. Nah, kalau masalah screenshot, kami belum coba lagi buka-buka aplikasinya dari tahun kemarin saja. Kami coba dulu, kalau memang masih bisa dibuka, akan coba kami screenshot. Tapi kenapa harus di screenshot? Kenapa tidak disegerakan saja ngurus SK-nya? Jangan screenshot, langsung kerjakan. Kami pun belum coba. Maksudnya begini Pak, kan dari penilaian di audit itu kan ada berapa aspek Pak. Salah satunya kan nanti ada aspek tata kelola, manajemen, dan aspek daripada fungsionalitas daripada aplikasi tersebut gitu. Yep. Nah, jadi kami penasaran ini Pak, daripada aspek tata kelola dan manajemennya. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dari aspek-aspek tersebut gitu Pak. Jadi kami pun mungkin nantinya bisa menerangkan secara detail kepada pihak inspektorat di 50 kota Pak. Maksudnya seperti itu gitu. Kira-kira ini loh yang menjadi pertanyaan dari aspek tata kelola dan manajemennya. Yang ini kan jadi bahan daripada pekerjaan dari inspektorat. Ini itu Pak.
Oke, jadi mungkin itu saya juga minta maaf nggak bisa bantu. Kenapa? Karena yang untuk hal ini dikerjakan oleh tim kami yang dari Sandiman. Jadi saya mungkin cuma menerima koordinasi dari mereka. Jadi secara detail apa pertanyaannya mungkin tidak. Nanti saya coba tanya ke mereka. Kalau bisa masih aplikasinya bisa dibuka, nanti kita coba screenshotkan. Atau mungkin di dokumen yang saya sajikan itu ada dokumen hasilnya, mungkin bisa dilihat di situ. Saya juga nggak melihat sampai situnya karena mempercayakan ke mereka, saya yakin mereka bisa, dan memang mereka bisa, makanya selesai misalnya yang itu jadi nilai 3. Coba-coba nanti dilihat di dokumen yang sudah saya kirim di Drive, mana tahu ada. Soalnya harusnya ada seperti itu. Ya, pertanyaannya. Iya Pak, saya bantu share lagi ya Pak. Masalahnya Apanya? Google Link Drive-nya G Pak. Drive-nya. Iya, Oke, nanti kita share lagi di grup ini. iya. Eh, in- Pertanyaan lagi Pak Saf. Jadi tadi kan disampaikan, pernah Pak Saf juga menyampaikan bahwa untuk domain manajemen ini bahwa kita tuh harus menyusun peta rencana SBBE. Nah, tadi kan kita melihat bukti dukung yang dipaparkan oleh Kabupaten 50 Kota itu tidak ada satupun yang Terkait berbunyi peta peta rencana. rencana. Tapi kami Ya. melihat ada mungkin regulasi, SK, peraturan bupati yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE ini. Nah, untuk peta rencana mungkin tahun ini arsitektur dan peta rencana baru kita susun gitu. Mungkin tidak akan keburu untuk kita upload menjadi bukti dukung dalam penilaian SPB 2023 gitu. Nah, apakah nanti kita akan mentok nilainya di satu semua Pak? Atau bisa kita upload juga seperti yang bukti dukung yang disampaikan oleh dari Pak Yos tadi, regulasi menjadi pedoman dalam penerapan manajemen. Oke, kita ini artinya kita semua atau provinsi? Kalau provinsi bukannya sudah peta rencananya? Iya, peta rencana sudah. Berarti yang Ya, bagian dan kami belum. pun niru yang punya provinsi. Nah, kalau punya semangat, kami dalam 2 minggu bikin peta rencana itu, ngadopsi punya provinsi, kami sesuaikan dengan kondisi yang ada di Vesel, jadi peta rencananya. Itu. Dan dapat nilai berapa? Entah 2, entah 3. Tapi 3 kalau nggak salah dapat nilai. Nah, artinya balik ke pertanyaan tadi, untuk domain manajemen, itu sebenarnya ketentuannya jelas. Harus terencana. Terencana dalam peta rencana. Dan artian gini, di tahun 2023, dilihat, di situ ada melakukan manajemen enggak di situ? Di dalam peta rencananya. Misalnya manajemen risiko. Ternyata di dalam peta rencana tidak ada. Artinya dianggap itu nilainya pasti 1. Kecuali tahun sebelumnya, misal gini nih, tahun sebelumnya di 2022 ada dilaksanakan. Di 2023 tidak, karena di dalam peta rencana memang tidak. Kita misalnya sekali 2 tahun misalnya. Nah itu nggak akan turun nilainya. Ya kan nggak mungkin kita dipaksa tiap tahun harus melakukan ini. Nah tapi ketika nilai kita masih 1, kita mau menaikkan, kita sudah melaksanakan semua manajemen, ternyata tidak ada dalam peta rencana di tahun itu kita melakukan manajemen risiko. Makanya dijamin nilainya 1. Kalau pendapat asesor secara umum. Tapi kalau dapat asesornya yang baik, ya beruntunglah seperti itu. Tapi kami di 2021, nilai kami di seluruh manajemen itu nilainya 3,2. Manajemen di 2021. Sudah disetujui oleh asesor dan lain-lain. Ternyata ketika diharmonisasi di Menpan, langsung dianulir jadi 1 semua. Karena tidak punya peta rencana. Bayangkan, bahkan asesornya yang ngotot, bentrok dengan Kemenpannya, ini udah bagus, udah ini, gini, kok dijadiin 1. Nah, ternyata memang dalam aturannya harus ada peta rencana. Dan si asesor akhirnya ngalah. Ya, apalagi kami akhirnya ngalah, karena memang aturannya harus ada peta rencana. Makanya di 2022 kami kebut bikin peta rencana, dan syukurlah dapat yang provinsi punya. Tidak banyak perubahan yang kami lakukan. Sehingga jadilah dokumen peta rencana. Nah, bahkan waktu kita bintek, kalau nggak salah di Hotel Pangeran ya, Bira, atau di Santika waktu itu. Narasumbernya itu dari Menpan sama dari BRIN kalau nggak salah. Oh, di Pangeran. Nah, iya di Pangeran ya. Jadi Aziz kalau nggak salah namanya yang dari Menpan, beliau bilang cukup tabel peta rencana saja itu dianggap sudah ada. Nah, artinya kan segampang itu sebenarnya untuk mensiasati yang domain manajemen.
kalaupun nggak bisa membuat peta rencana yang seperti peta rencana provinsi yang panjang itu, buat saja secara singkat-singkat, kemudian dilengkapi dengan tabel. Bahwa di tahun itu akan dilaksanakan manajemen ini, manajemen ini, manajemen ini. Nah, di kami, daripada repot-repot, kami buat aja tiap tahun ada manajemen. Kenapa? Karena manajemen itu memang harusnya tiap tahun dilaksanakan. Itulah fungsinya manajemen pengawasannya itu memang harus senantiasa dilaksanakan. Ya kan? Untuk untuk yang urusan manajemen kami buat semuanya. Silakan lihat nanti di peta rencana yang kami punya, ada dalam perbuk yang kami buat kemarin. Ada itu peta rencana. Nah, kenapa dalam perbuk? Itu tadi kami buat perbuknya itu palu gada, palu minta gua ada. Di dalam perbuk ada arsitektur, ada peta rencana, ada tata kelola, ada manajemen risiko, semuanya dalam satu perbuk itu di posisi lampiran. Nah, walaupun ternyata masih banyak kekurangan di perbuknya. Nah, kalau sekarang nyusun perbuk lama, ya udah bikin SK saja. Bahkan Pak Aziz waktu itu bilang SK kepala dinas saja cukup, tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena ini melibatkan banyak OPD, ini lintas OPD. Artinya setidaknya SK koordinator, ketua koordinator. SK Pak Sekda lah setidaknya. Buat SK Pak Sekda, buatlah isinya agak beberapa, penjelasan-penjelasan yang mungkin di MAH atau apa, lengkapi dengan tabel. Kalau nggak keburu, lengkapi dengan tabel. Ini contohnya daerah-daerah yang belum punya arsitektur lah, pastinya belum ada peta rencana. Silakan dibuat, atau bahasa-bahasanya, karena ini cuma SK, ya copy paste lah punya kami misalnya, sesuaikan aja, terus di peta rencananya ganti-ganti aja. Nanti kalaupun salah, ulang lagi aja. Kan cuma SK, bisa dicabut seperti itu. Mungkin itu yang dibilang. Oke, terima kasih Pak Sof. Baik Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu untuk membahas domain manajemen SPB ini. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau berdiskusi terkait bukti dukung atau pelaksanaan dari audit misalnya. Silakan. Izin Bu Ira. Ya Pak. Silakan Pak. Mungkin Bapak Ibu di pemerintahan daerah lain yang mana tahu ingin melihat perbub SPBE kami juga sudah menyelesaikan daripada perbub dari penyelenggaraan SPBE. Mungkin kami bisa nanti share-nya sekalian sama Materi ya, Pak? data dukung Data dukung. daripada setiap indikator SPBE. Perbub ya, peraturan bupati ya, Perbub, Pak? Iya, nomor 2 tahun 2023. Oh, baru ya, Pak? Baru. Baru Itu tahun kami ini. kejar di 3 bulan terakhir 2022. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Bupati di minggu terakhir kemarin. Berarti sudah diselaraskan dengan Perpres SPBE ya, Pak? Iya, sudah diselaraskan dengan Perpres 95 tahun 2018. Di sana sudah Dan ada. untuk iya, sudah. Dan untuk apanya Bu? Untuk domain manajemen SPBE itu kita berdiri sendiri di luar daripada konteks dari penyelenggaraan SPBE tersebut, Bu. Gitu. Mungkin bisa saya share screen mungkin. Oh iya, silakan Bu. Pak. Iya, sebentar Bu. Berarti penyelenggaraan SPBE itu di dalamnya tidak ada mengatur utama manajemen ya, Pak? Berbeda Tidak, lagi perbuatan. berbeda lagi nanti perbobnya rencananya, Bu. Audit gimana, Pak? Di audit juga manajemen? berbeda. Oh, berbeda. Cuman di dalam perbub ini juga sudah ada menyinggung sedikit gitu, tapi secara umum saja. Sebentar. SPBE. Ya, sudah muncul ya Ibu?
Sudah Pak, sudah. Ya ini hasil dari perbub daripada penyelenggaraan SPBE di 50 kota itu baru saja disetujui oleh Pak Bupati, itu nomor 2 tahun 2023. Seperti yang yang seperti Ibu tanyakan tadi, itu untuk domain manajemen itu nanti terpisah Bu, itu contohnya seperti ini. Nah, di bab 5 terkait manajemen SPBE itu meliputi dari manajemen risiko sampai manajemen layanan SPBE. Itu di pasal 2-nya ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen SPBE itu diatur dengan peraturan Bupati. Jadi nantinya kami akan mencoba menyusun per manajemen. Kalau seperti turunan lah jadinya Bu Ira, manajemen risiko itu dari Permenpan nomor 5 2020, kemudian manajemen data itu ada Kepala Bappenas nomor berapa ya Pak Kabid tentang manajemen data SPBE. Jadi itu Permen PPN 16 tahun 2020. Iya, makasih Pak sudah dibantu karena tidak mungkin juga semua kita ingat Pak. Ya begitu Bu. Terus satu lagi yang paling penting ini Bu, yang bisa kami informasikan, mungkin bisa diabdusi sama Bapak Ibu sekalian. Di dalam perbub ini juga kami buatkan juga tim penyelenggara daripada SPBE. Sebentar. Tim koordinasi ya Pak, bukan? Ya, selain tim koordinasi kami punya tim lain Bu. Nah, jadi di bab 7 penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik itu penyelenggara SPBE itu terdiri dari 2 tim, ada tim mengarah dan tim koordinasi. Sama-sama kita ketahui tim koordinasi ini spesifik pekerjaannya itu menindaklanjuti daripada hasil evaluasi SPBE dan koordinasi dengan pemerintahan daerah lain dalam integrasikan suatu layanan SPBE. Nah, beda halnya dengan tim pengarah di poin A ini Bu. Tim pengarah ini tugasnya lebih kepada koordinir daripada pekerjaan yang ada di SPBE tersebut Bu. Contoh untuk pembagian pekerjaan ini misalnya seperti inspektorat itu kami percayakan inspektorat mengerjakan daripada manajemen risiko dan audit TIK. Mereka sebagai pengarah, ketua pengarah atau ketua penanggung jawab daripada pekerjaan tersebut gitu. Kemudian untuk Bapelitbang, peta rencana dan perencanaan SPBE, kemudian ada Badan Keuangan sebagai penganggaran dan aset TIK, dan selebihnya itu saya lupa Bu gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Ada pembagian tugasnya gitu Bu. Dan ini mungkin ya dalam tahun ini mungkin akan berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah yang terlibat dalam tim pengarah tersebut gitu. Termasuk Probis itu kami bekerjasama dengan bidang organisasi sebagai penanggung jawab daripada proses bisnis gitu. Mungkin itu Bu yang bisa kami informasikan, yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu dalam penyusunan penyelenggara SPBE ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, mau berbagi. Jadi tim pengarah ini mirip GCO ya Pak? Ya. Kami dan ini diturunkan dalam bentuk SK Bu. SK ya. Ya, jadi biasanya di tahun berikut sebelum-sebelumnya itu kami menyiapkan 2 SK seperti SK tim koordinasi dan SK tim asesor internal. Untuk di tahun ini ada penambahan SK yaitu SK tim mengarah SPBE. Ini bisa jadi bukti dukung untuk domain kebijakan ya Pak? Ya, memang ini sudah mencakup semua
semua walaupun nanti pengaturan tentang manajemen ada perbuk tersendiri, tapi setidaknya ada pasal yang membunyikan tentang manajemen dan audit. Nanti Iya. pengaturannya mungkin dibuat SK. Iya, betul Bu. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Yas. Ya, Pak dan sama-sama Bu. Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Untuk SK-nya mungkin masih dalam proses penandatanganan Bu. Iya. SK Oh, udah timnya. penandatanganannya Pak. Iya, Berarti sudah di Bupati ya Pak. iya. Mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam bukti eviden di Semakin- tahun 2023 ini. Iya. Semakin banyak bukti evidensnya. Iya. Tahun lain negara melakukan pekerjaan terakhir Ah. pendidikan dan kode yang harus dimasukkan. Sebelumnya sudah ada selesai. regulasi tentang SBBE ini Pak, Perda atau Perbuk juga. Tentang tanda setuju, Sebelumnya kami mengadopsi dari apa Bu, instruksi Presiden Ayo, silakan dicoba. nomor 3 tahun 2000 berapa tuh 23. instruksi Presiden? Tentang reformasi birokrasi itu Bu, Grand Design, Oh, government, judulnya itu SPB atau e-government Pak? government, tata Oh, kelola. government. Iya, jadi kami pun menyadari bahwasanya ini sudah perlu diubah gitu Ya, dan perlu menyesuaikan daripada Perpres 95 tahun 2014. Izin Bu, Kota Solo, Bu Ira dari Adel. Iya, silakan Pak Adel. Ingin balik ke Pak Asaf nih, Bu Ira. Belum pergi Pak. Masih ada. Oh, masih ada ya. Ini terkait ini dengan peta rencana Pak. Kota Solo juga belum ada peta rencananya. Jadi memang ini harus disiapkan Pak ya untuk peta rencana ini. Berarti kita tidak apa-apa adopsi dan ATM aja yang punya provinsi, sesuaikan dengan kondisi Kota Solo lalu bikin peta rencananya ya Pak ya. Iya, bahkan kami belum ada arsitektur pun peta rencana udah ada duluan. Padahal seharusnya arsitektur, ya, Sektor Iya, harusnya sebenarnya arsitektur kan dulu, arsitektur dahulu baru muncul peta baru ada rencana peta dari rencana. arsitektur. Nah, dari situ Iya. baru kita merencanakan. Tapi kenyataannya Iya. kami belum punya arsitektur, kami buat peta rencana diakui. Berarti tidak masalah Pak ya. Berarti kalau gitu kita coba bikin Iya. peta rencana didahulukan, arsitektur belum siap, tidak ada masalah. Lewat SK Iya. wali kota berarti Pak Asaf ya. Uh-uh. Oh, Cukup SK saja, SK Pak Ya, Sekda cukup. aja selesai. Berarti SK tim SBBE berarti ya, tim SK koordinator SPBE bisa. Dan turunan dari itu tuh muncul arsitektur walaupun ini ya versi kita sendiri istilahnya baru mandiri gitu ya, nggak ada masalah kan Pak Sampai. Dan sebelumnya kami kan sebenarnya belum punya arsitektur. Iya. Kami cuma membuat asal-asalan dan itu dikasih 2. Cuman beberapa halaman misalnya dikasih nilai 2. Karena sudah ada nyangkut dikit tentang referensi, nyangkut dikit tentang domain, udah dianggap ada. Nah, artinya apa? Arsitekturnya sudah ada tapi belum lengkap. Ya, 1 pun dibuat udah ada namanya gitu. Dan udah ditetapkan. Makanya nilai arsitektur kami dari dulu 2. Padahal sebenarnya itu belum arsitektur, salah-salan saja. Nah, dari situ kami buat peta rencana. Peta rencana waktu itu cuma 2 halaman. Waktu di perbuk yang di awal. Nah, di situ mereka menganggap itu bukan peta rencana karena tidak ada daftar pelaksanaan. Nah, cukup ditambah dengan daftar saja, ini udah dianggap peta rencana. Nah, daripada nanggung kerjaan, toh ada contoh dari provinsi, udah punya provinsi lah saya rombak total sehingga jadi miliknya PSL. Cuma merubah warna aja tabel-tabelnya. Ini kegiatannya. Ya nggak masalah, kita bisa ATM itu memang sesuatu yang sangat mungkin kita lakukan untuk kondisi sekarang. Baik. Terkait dengan ini lagi Pak Sam, audit tadi ya, kita Pak Yos juga mungkin bisa bantu. Kita mau melakukan audit juga terhadap aplikasi. Nah itu kemarin kita sudah diaudit sama BSSN. Apakah ini bisa juga jadi lampiran kita hasil audit? Bisa melakukan registrasi. Oke. Kalau BSSN itu artinya audit keamanan informasi. Artinya di indikator 31. Ya sangat Ya. mungkin. Justru itu bisa nilainya tinggi loh. Karena sudah diaudit oleh auditor eksternal. Bisa 4 itu sebenarnya. Nah jangan sampai, pokoknya jangan kasih kendor lah yang itu. Karena udah BSSN, itu udah potensi dapat nilai 4 di situ. Nah jangan sampai nanti gara-gara nggak ada peta rencana, langsung jatuh lagi jadi 1. Nah kemudian kalau kesalahan dalam penyajian eviden, jadi nggak ditangkap sama asesor kan rugi. Padahal itu udah bagus, udah di asesmen oleh PSSN langsung.
Itu indikator 31 itu kalau yang BSSN. Kalau yang 2930 itu BRIN. Ya, nah terkait dengan yang BRIN tadi Pak, jadi kita mau melakukan aplikasi, berapa banyak aplikasi yang harus kita audit itu Pak? Oke. Di BRIN, yang BRIN ada dua, audit infrastruktur dan audit aplikasi. Infrastruktur itu jelas ada pertanyaannya. Nah, untuk aplikasi itu minimal 3 aplikasi. Yaitu aplikasi yang kita ajukan di indikator 45, 46, 47. Oh, baik. Nah, jadi saya juga nggak tahu juga nih sekarang. Kemarin kan kami sudah mengaudit aplikasi yang sama. Apakah diulang lagi audit sementara sebenarnya aplikasi tersebut tidak ada perbaikan kami lakukan? Nah, atau diakali saja mungkin. Seolah setelah diaudit, kemudian diperbaiki, diaudit lagi. Nah, jadi ini Pak, untuk mengaudit sendiri ini kan auditnya internal ya. Jadi kita bikin SK tim audit internal dulu. Ya. Yang di SK-kan wali kota atau kepala ketua. Ya, oleh koordinator saja cukup. Iya cukup. Berarti kita bikin SK tim bahwa ini auditor yang akan melakukan audit terhadap auditor dan auditi. Oh, di SK-kan keduanya. Iya. Jadi gini, untuk mendapatkan akun di aplikasi BRIN, kita harus menyampaikan SK auditor dan SK auditi. Buat dua-duanya, kirim ke BRIN, dikasih user ID, kerjakan. Itu aja. Inilah tampilan. Gitu, baik. Contohnya ada di file yang saya kirim. Oke, ada contohnya. Berarti nanti di BRIN kita biasanya lewat siapa? Maaf, ulangi. Di BRIN-nya nanti kita ke ada apa web atau yang dituju untuk melakukan hal tersebut. Oke, nanti saya cari informasi lagi. Waktu itu kita dikasih kontak, dikasih email atau melalui aplikasi atau apa, saya lupa. Kalau nggak salah waktu itu kami ngirim melalui WA. Misalkan di aplikasi romantik ya, jadi mohon bantuan nanti pas siapa yang atau email, melalui email. Nanti saya cari informasinya. Ya, kita menghubungi di BRIN siapa untuk mengirimkan SK yang kita bikin ini supaya dapat username sama password. Oke. Nah, nanti saya share di grup ini caranya. Ya, berarti kita harus bikin pertama PR-nya jadikan SK roadmap ya, kita rencana kita bikin SK dan bikin SK audit, auditor dan auditi, itu yang penting. Untuk kompilasi produk administrasinya ada dari. Terima kasih Pak Saf. Oke. Kemudian dari Dinas Kominfo ada BKPSDM. Nah, ini ya, berarti walaupun kita sudah memakai tools untuk audit aplikasi, tapi tidak tertuang dalam peta rencana, tidak bisa juga mencapai level 3 ya Pak. Kata Menpannya begitu. Kalau enggak gitu, mungkin nilai kami 2021 mungkin udah 4 mungkin. 2021. Karena dari 3 langsung terjun jadi 1. Iya. Gara-gara itu saja nggak ada rencana. Nah, balik lagi, beda asesor, beda cara. Nah, kita nggak bisa, kata Pak Saf, harus buat peta rencana baru nilai sekian. Ternyata ada yang nggak peta rencana nilainya bagus juga. Ya, itu tergantung asesor. Dan tergantung di Menpannya juga berarti. Iya. Jadi waktu yang punya kami mungkin dapat yang Menpan yang benar-benaran maksudnya gitu, yang memang sesuai aturan. Iya. Nah, aturan memang nggak boleh. Jelas dalam aturannya jelas berbunyi seperti itu. Nah, kalau memang lolos juga artinya ya beruntung. Gitu. Iya. Tapi harus kita tetap menyesuaikan, nanti takutnya penilaian berikutnya jangan terganjal gara-gara itu. Setidaknya bikin berupa tabel saja, bikin SK terus ada tabel rencananya, dah setidaknya itu sudah jadi backup kalau memang sempat membuat yang panjang-panjang. Iya, betul. Yeah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin rasanya sudah cukup pembahasan kita pada domain manajemen SPB ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada Zoom kita kali ini. Untuk sesi berikutnya mungkin kita berjumpa hari Jumat, karena hari Kamis ada kegiatan Zoom dengan pusat data ya Pak, PDN kalau nggak salah, info dari Belisda. Jadi kita undur kegiatan besok ke hari Jumat, nanti kami share link Zoom-nya. Dan itu nanti kita minta pembicaranya kepada Pak Saf lagi nih Pak, tentang domain layanan SPBE, karena kami melihat pada rekap data kami Vesal cukup tinggi pada domain ini. Tak bantuan lagi ya Pak Saf. Baik kepada Ibu, kita tutup Zoom kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kalau udah Izin, baik baru ya. publish gitu ya. Izin live Terima kasih, Pak, Bu. Bu. Ya.